Request outlook untuk US 100. Oke, jadi kita bahas bareng ya. Ini analisanya US 100. Kita bisa lihat untuk US 100 ini sedang bergerak dalam kondisi uptrend bahkan cukup lama ya. Di sini harga bergerak dalam kondisi uptrend. Kita bisa dari pergerakan ini ya, kita bisa coba tarik garis trend line. Nah, bisa coba pakai referensi level resisten maupun level support yang terbentuk ya, titik-titik pantulan harganya kita coba hubungkan seperti ini. Kita bisa coba sesuaikan ke swing terbarunya yang terbentuk di sini. Ya, ini kita coba copy paste. Jadi kita coba buat trendline dulu untuk lihat lintasan pergerakan harganya seperti apa. Bisa diambil seperti ini ya. Jadi bisa dilihat harga ini bergerak dalam suatu tren yang mana trennya naik, jadi uptrend channel. Untuk referensinya kita bisa pakai di sini dan di sini. Lalu untuk resisten ada dua juga pantulan harga. Dan kalau kita fokus ke kondisi terkininya ya, lebih fokus di kondisi terkininya untuk 1-2 bulan terakhir, kita bisa lihat untuk pergerakan harga ini seperti ini ya, naik turun, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini lalu turun ke sini ya, nggak sampai trendline bawah ini udah ada kenaikan lagi, dan nggak sampai atas ini udah turun lagi, lalu naik lagi, dan di sini turun lagi. Nah, ini di kondisi seperti ini kita bisa coba tarik garis trendline lagi untuk pergerakan harga yang lebih di kondisi lebih terkininya ya. Kita hubungkan lagi titik-titik support and resistennya. Ya, ini proses analisa. Ini kita bisa extend ke belakang untuk lihat apakah ada referensi pantulan harga lainnya atau tidak yang bisa mendukung kalau penarikan trendline kita sudah cukup bagus untuk dijadikan acuan, baik itu support maupun resisten ya. Saya pakai acuan terkininya di sini, saya extend ke belakang. Nah, kalau jauh outnya cukup jauh ini, coba kita pakai referensi pantulan pertamanya dan pantulan terkininya ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Ini juga masih body candle ya, masih nyentuh body candlestick. Ya, body candlesticknya belum breakout level trendline-nya di sini sebagai resisten. Jadi masih bisa dipakai referensi ya. Kalau saya masih akan pakai referensi penarikan garis ini bisa kita hapus untuk trendline-nya ya. Kalau memang nggak kepakai atau kita mau biarkan juga nggak masalah. Nah, kita fokusnya di kondisi terkininya aja. Jadi ada di sini, dan di sini untuk acuan pantulannya. Nah, ini kita bisa lihat kalau harga ini bergerak dalam suatu pola. Nah, kalau kayak gini mulai kelihatan polanya, bisa dibilang sebagai pola broadening ya, triangle. Broadening triangle, dan harga di sini kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil juga belum ada konfirmasi akan mengalami pergantian tren. Ya, ini naik ke sini, turun ke sini, naik, turun ke sini, dia naik lagi. Jadi belum breakout support sebelumnya udah naik lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau seandainya harga ini bentuk suatu pola ya, di time frame yang lebih kecil ada pola lainnya nih, misalkan ke depannya mulai turun lagi, nggak sampai resisten sebelumnya udah mulai turun lagi, bisa saja membentuk pola head and shoulder. Kalau memang ada pola head and shoulder, teman-teman bisa manfaatkan untuk cari peluang sell, dan bisa jadi satu tanda akan adanya penurunan, bukan berarti pergantian tren ya. Harus hati-hati. Contohnya di mana? Contohnya di sini ada nih, naik ya, naik cukup jauh, ada koreksi, naik, koreksi, turun ya, turun, naik lagi, lalu turun ke sini. Nah, ini kan pola head and shoulder. Harga berhasil bergerak turun, tapi bukan berganti tren.
harga mulai naik lagi. Di sini ada serupa juga turun. Ini bisa saja jadi pola yang serupa dengan kondisi-kondisi sebelumnya untuk harga ini turun. Nah, ini pentingnya kita lihat di time frame besar juga ya, atau lihat tren besarnya lah. Kita mau lihat di time frame H4 atau H1 selama kita punya gambaran besarnya juga nggak masalah. Nah, di sini karena kita tahu tren besarnya masih uptrend ya, tren besarnya masih uptrend, kita cari peluang pendek di time frame kecil, peluang harian, trading harian tuh nggak masalah. Selama kita bisa posisikan trading plan kita di kondisi yang tepat dengan batasan resiko yang bagus juga. Jadi kalaupun mau cari peluang sell, seandainya ada pola head and shoulder nantinya terbentuk di sini, ini bisa sell. Nah, yang perlu diingat kita punya level support nih di sini. Ya, garis trendline warna biru bisa jadi target penurunan, harga naik lagi. Jadi kalau mau ngambil peluang sell, diperjelas lagi TP-nya mau di mana, stop loss-nya mau di mana, entry-nya ketika ada kondisi apa gitu. Ya, untuk saat ini sih masih berpotensi naik ya, belum ada tanda akan turun di H4, di daily juga sama, belum ada tanda akan mulai bergerak turun. Kalau kita lihat time frame besar juga belum ada tanda kuat ya, belum ada tanda kuat nih. Harga masih membentuk pergerakan yang dari waktu ke waktu itu masih semakin terus-terusan semakin naik. Nah, ini jadi turunnya ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi nih. Sebelum apa? Sebelum harga naik lagi. Bisa jadi sekarang langsung naik, bisa jadi koreksi dulu ke sini baru naik. Ya. Nah, level acuan yang bisa kita tandai yang cukup bagus ada di sini sebagai support. Ya. Nih, supportnya ini kalau di time frame yang lebih kecil kita bisa dapat acuan lebih dekat di sini yang baru saja terbentuk ini bisa jadi acuan cukup bagus untuk level support. Selama tidak breakout level supportnya, kita bisa lihat harga ini bergerak dalam satu tren. Jadi kita lihat potensi kedepannya masih akan lanjut bergerak dalam tren tersebut. Kalau di sini uptrend berarti masih berpotensi untuk naik. Sampai mana? Paling nggak bisa sampai resisten sebelumnya. Yang namanya uptrend berarti ada level-level resisten yang dari waktu ke waktu itu ditembus, di breakout, dan harga membentuk level resisten yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Mungkin seperti itu reviewnya untuk US 100 ya, yang request, semoga terbantu dengan review ini. Dan kalau masih ada yang mau di-sharingkan, silahkan kita lanjut sharing di grup NSFX Community. Seperti itu dulu reviewnya NSFX, we trade better.